kita. Allah memberikan tanda jadwal kematian dekat kepada kita bukan jauh-jauh, Pak. Tapi Allah letakkan pada diri kita, pada fisik dan psikis kita. Maka hari ini, malam ini yang hadir di sini orang tua saya, kan dulu pernah Maya kalau baca Al-Quran nggak perlu kacamata kan? Begitu jelas tuh. Alif lam mim, huruf-hurufnya jelas, fathah, kasroh, dhammahnya jelas, nggak perlu kacamata. Tapi kita menyadari seiring waktu bertambah jumlah usia tadi berkurang umur, bertambah jumlah usia berkurang umur, tibalah saatnya kita ngaji. Loh ini kok kayak nyatu hurufnya, ini gimana ceritanya? Kita butuh datu kacamata. Itu tanda yang paling jelas Allah kurangi umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil rabbi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak sekalian, para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan kami dari Bojonggede tidak bawa apa-apa ini, hanya bawa doa dan mungkin Al-Fakir ingin menyampaikan satu buah hadis. Mudah-mudahan nanti ini ada manfaatnya bagi kita bersama, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi. Hadis ini pendek dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Kita bisa lihat dalam Sahih Muslim, di mana Nabi kita bersabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani. Jadi dalam hadis ini kata Nabi, ada seorang manusia, anak Adam, ketika usianya, jumlah usianya bertambah, ada dua hal yang mengikutinya bertambah. Jadi jelas di sini Nabi sampaikan, anak Adam ada yang ketika jumlah usianya bertambah, tapi justru ada juga yang mengikutinya dalam keadaan bertambah. Nah, hadis ini tentu sedikit membuat kita bertanya-tanya, sebab kita semua sangat paham yang namanya ketika usia kita bertambah pasti umur kita berkurang, karena umur dengan usia tidak sama. Kalau umur itu jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, yang namanya umur udah ditetapin, udah dicatat di lauh mahfuz. Dan itulah yang pertama sekali Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, catatkan umur hambaku si fulan sekian, jatahnya nanti di dunia sekian. Jadi itu udah nggak bisa diganggu gugat begitu. Itulah umur. Jadi sebelum kita lahir sudah ditetapkan. Nah, sementara usia itu adalah setiap detik, waktu, menit, hari yang kita lalui, yang kita pakai, yang kita pergunakan, itulah usia. Makanya ketika bertambah jumlah usia kita, berkurang umur kita. Usia misalnya tadinya 20, masuk tahun baru 21, berarti sebenarnya dalam pandangan Islam berkurang 1 tahun. Semakin bertambah usia, semakin berkurang umur. Semakin bertambah jumlah usia, semakin dekat dengan jadwal kematian. Semakin bertambah usia, semakin dekat satu langkah ke liang kubur. Maka oleh karena itu nasihat yang pertama dari sabda Nabi ini yang bisa kita petik adalah
bahwa yang namanya umur sudah ditetapkan. Berarti apa maksudnya? Kepergian almarhumah 3 hari yang lalu, sebabnya hanya satu, nggak ada yang lain. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena apa, tetapi sebab kematian di dalam Islam hanya satu. Idza ja fa idza ja ajaluhu la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi sebabnya cuma satu doang, yaitu azal. Nah, ini suatu ungkapan yang sering kita dengarkan, tapi perlu kita perjelas sebab masih banyak di antara kaum muslimin, kenapa meninggal ya kemarin? Oh iya habis sakit. Kenapa meninggal? Oh iya kecelakaan. Sehingga orang banyak yang menyangka kematian itu sebabnya banyak. Padahal sebab kematian di dalam Islam cuma satu, yaitu sampainya azal. Terus bagaimana ceritanya? Emang sakit dia, terus ujung-ujungnya meninggal? Itu namanya halah. Halah itu kondisi yang menghantarkan kepada pintu azal. Kalau dikatakan sakit penyebab kematian, berarti mesti setiap yang sakit di dunia ini mesti berujung mati. Tapi kan kagak itu mah. Banyak yang udah sakit lama, dirawat, pindah rumah sakit sini, rumah sakit sana, tapi ujung-ujungnya sembuh. Berarti sakit bukan penyebab kematian. Ada lagi yang kecelakaan sampai bonyok itu, tapi kagak mati. Bahkan kalau pernah kita lihat tayangan-tayangan di televisi itu, yang ada di jauh dan ya, di Palestina tuh bocah yang bekas reruntuhan gedung, bocah yang berapa tahun, begitu diangkat masih hidup, 3 hari 3 malam di situ. Nah, di sini kita menjadi paham, dijelaskan oleh ulama kepada kita, emang yang namanya azal, supaya kita paham, hanya itulah sebab kematian. Supaya sohibul musibah apa? Lahirlah sifat sabar. Ya Allah, berarti memang ini sudah waktunya. Sehingga semua sohibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, tidak ada kata menggugat kepada Allah, yang ada hanya kata sami'na, kami sabar ya Allah atas segala musibah ini. Maka kalau itu yang terjadi, Allah berikan hadiah. Apa diberikan Allah hadiah? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ucapan ini lahir dari hati lubuk yang paling dalam. Mengaku kepada Allah bahwa apa yang kita miliki semuanya dari Allah. Rumah dari Allah, kendaraan dari Allah, istri dari Allah, anak dari Allah. Maka ketika saatnya diambil oleh yang punya, kita yang diamanahi tidak merasa gedek, tidak merasa susah, tidak merasa berat hati. Kita ikhlas, emang udah saatnya diambil sama yang punya. Nah, itu pelajaran yang pertama, bahwa kepergian almarhumah 3 hari yang lalu adalah sebabnya satu, karena memang janjinya udah nyampe, udah sampai, udah pas waktunya balik. Dan mau kita bawa ke rumah sakit mana nih kalau sakit? Kan yang namanya kita mah anak ya, keluarga. Kalau ketemu anggota keluarga yang sakit, biar kata kita jual banda, dibela-belain. Yang penting itu bisa diobatin. Semua sama. Tapi kita harus yakin bahwa seberapa besar pun usaha kita, kalau yang namanya janjinya udah nyampe mah nggak bisa. Kalau bisa diobatin dengan uang banyak, tentu orang-orang kaya nggak ada yang mati. Diobatin aja gitu ya, dibawa kemana-mana, tapi nggak bisa. Kita bawa pindah rumah sakit sini, rumah sakit sana, kalau memang sudah waktunya, memang sudah saatnya kita ikhlas, ridho atas qada dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang bisa kita petik pelajarannya. Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru mahu isnani. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, insya Allah almarhumah ahli surga. Sekarang mah yang jadi persoalan kita ya, yang tinggal ini mah, yang masih hidup, yang masih berjibaku, yang masih tertawan dengan dosa, bagaimana ceritanya ini? Mudah-mudahan dengan kepergian almarhumah kita bisa memetik pelajaran datuh, bahwa kita, kata Nabi, juga hidupnya nggak lama di dunia ini. Ya a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Cuman segitu doang tuh, kata Rasulullah. Wahai umatku, begitu dah ya, umatku jangan terlalu jangan terlalu lalai, jangan terlalu lupa. Kenapa? Karena kamu di dunia ini, kata Rasulullah, kisaran-kisaran antara 60 sampai 70 tahun doang. Nggak lebih daripada itu.
Kalaupun ada yang lebih, jarang dah, sedikit itu. Maka oleh karena itu, dalam hadis ini beliau sampaikan ketika usia kita bertambah jumlahnya, maka satu yang harus kita pahami, ya Allah, berarti saya semakin dekat nih sama mati. Harus begitu. Bahkan Allah, ini luar biasa, Allah memberikan tanda jadwal kematian dekat kepada kita, bukan jauh-jauh, Pak. Tapi Allah letakkan pada diri kita, pada fisik dan psikis kita. Maka hari ini, malam ini yang hadir di sini orang tua saya, kan dulu pernah Maya kalau baca Al-Quran nggak perlu kacamata kan? Begitu jelas tuh. Alif Lam Mim, huruf-hurufnya jelas, fathah, kasroh, dhammahnya jelas, nggak perlu kacamata. Tapi kita menyadari seiring waktu bertambah jumlah usia tadi, berkurang umur, bertambah jumlah usia, berkurang umur, tibalah saatnya kita ngaji. Loh, ini kok kayak nyatu hurufnya, ini gimana ceritanya? Kita butuh datu kacamata. Itu tanda yang paling jelas Allah kurangi umur kita. Apalagi tuh, pendengaran juga sama. Dulu kita juga, jeli banget dah. Orang jangan teriak, bisik-bisik juga kita dengar. Lagi muda mah ya. Kalau udah tua, lah kan yang muda serba salah juga kadang-kadang. Ditegurin pelan, kagak dengar, diteriakin, takut kualat. Lah kan repot jadinya. Nah, jadi oleh karena itu pengurangan kualitas itu, wahai hambaku kata Allah, itulah bukti bahwa waktu kematianmu semakin dekat. Apalagi yang paling jelas, kulit nih, kulit, Masya Allah. Ya kalau saya mah alhamdulillah dah masih tegang nih kulitnya nih. Kulit nih kita lihat nih, subhanallah. Lah kan tadinya semua kulitnya mulus semua tuh, segar semua. Nah sekarang coba kita lihat masing-masing dah ya jawabannya mah. Berarti kalau sudah mulai keriput, itu menunjukkan kata Allah jadwal kematian sudah semakin dekat. Apalagi yang paling nyata apalagi? Ya rambut dah, ya rambut. Yang tadinya kan hitam semua tuh. Nah tiba-tiba pinggir-pinggir putih, terus naik ke tengah putih juga, keliling putih, kumis-kumis juga putih, jambang putih, sampai kemana-mana putih semua. Itu sekali lagi adalah SMS dari Allah bahwa kamu tidak lama lagi di dunia ini. Kalau udah begitu berarti bagaimana sikap kita? Ya nggak mungkin berleha-leha. Ya namanya jadwalnya udah mau nyampe, nggak mungkin berleha-leha. Apalagi itu tandanya? Ingatan, psikis, psikis bagian dalam yang kagak kelihatan oleh mata. Kadang-kadang tuh ada cerita ya. Saya bukan cerita sih, saya ngalamin juga bapak-bapak sekalian, orang tuaku. Saya padahal hari ini masih umur 40 tahun. Pernah saya mau ke masjid, udah mau dikit lagi mau qomat, mutar ke dapur, ke tengah, ke kamar lagi, nyari topi. Untung anak saya di situ nyeletuk. Lah, itu kan topi dipakai sama ayah katanya. Nggak sadar saya topi udah saya pakai. Lah itu kan kejadian juga tuh sama orang tua kita sekarang. Nyari kunci, nyari apa, nggak taunya dipegang. Kenapa seperti itu? Ingatannya udah berkurang. Siapa yang mengurangi? Itulah tandanya jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Dan banyak lagi kalau kita lihat, inilah iktibar pelajaran kepada kita. Maka sekali lagi, tidak pantas orang yang sudah semakin dekat jadwal kematiannya, tetapi dia masih berleha-lehai, masih jauh dari taat, bahkan na'udzubillah, mungkin dia masih melakukan maksiat, tidak pantas. Yang terakhir yang analogi Al-Fakir sampaikan, sama dengan kita naik pesawat, Pak. Insya Allah semua udah pernah naik pesawat dah ya, baik ke Mekah maupun ke luar negeri dah, atau ke domestik. Lah kita kan naik pesawat ada tiket, Pak. Di tiket itu ditulis tuh, berangkat jam 7.30. Jelas mata kita melihat. Kan yang namanya orang berakal, kalau sudah tahu 7.30 mau berangkat, kagak mungkin dia jam 7 masih di rumah. Apalagi perjalanan dari sini ke bandara aja butuh 2 jam, 3 jam. Lah kalau dia jam 7 masih di sini, masih ngangon kambing, masih ngapa-ngapain, lah udah bakal rugi, udah nggak bakal jadi berangkat. Kalaupun berangkat pasti rugi. Itu analoginya seperti itu dah. Jadi tiket udah ditulis tuh 7.30. Terus bagaimana? Bagi orang yang berakal, yang mengerti tentang hakikat keberangkatan, berarti habis subuh dia udah siap-siap berangkat menuju bandara. Udah tertulis. Hubungannya apa dengan kematian tadi? Udah Allah kurangi tadi. Tiketnya udah dikasih tadi. Uban, gigi yang sudah gugur, pipi yang sudah kendor, itu tiket semua. Nah, yang menarik dalam hadis ini, subhanallah, makanya ini saya sampaikan pengingat buat Al-Fakir yang pertama. Kata Nabi, meskipun demikian,
Tapi ada kata Nabi, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'isnani. Ada orang yang sudah semakin tua, bertambah usianya, tapi ada dua yang bertambah mengikutinya. Apa yang dua itu? Yang pertama hubbul mal. Apa itu hubbul mal? Cinta harta. Ternyata harta tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Kata Nabi, banyak orang semakin tua, bukannya semakin dia banyak waktunya di masjid dan di musola, tapi malah semakin sibuk mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia. Apa hikmah kalau kita sampaikan ini? Supaya kalau kita misalnya nih yang mendengarkan nasihat Nabi ini, ya berarti kita bersiap-siap dah. Kalau memang itu, ya udah kita jangan seperti itu, begitu. Emang nggak boleh kita mencari duit? Ya jelas, yang namanya harta dalam pandangan Islam kudu kita cari juga. Cuman jangan sampai berubah fungsi. Yang namanya harta, uang di dalam Islam fungsinya cuma satu, sebagai alat doang. Jangan sebagai tujuan. Karena sesungguhnya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah ini, semuanya pasti menyertakan uang. Sholat misalnya, kan kelihatan mah nggak butuh uang ya kalau sholat ya. Tapi coba kita lihat, kata Allah, aqimus sholah wa atuz zakah. Wahai hambaku, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya orang yang mukallaf, orang muslim yang akil balik dan dewasa, paham. Ketika dia mau sholat, berarti harus menutup aurat. Menutup aurat pakai apa tuh? Pakaian. Pakaian beli di mana? Mesti jalan ke Tanah Abang. Atau kemana, ke toko baju. Berarti butuh uang. Apalagi puasa. Puasa yang konteks ibadahnya kita menahan, tapi juga butuh uang. Ketika kita sahur, ya nggak mungkin minum air putih doang. Apalagi kalau berangkat haji. 9.000 km Indonesia Makkatul Mukarramah. Bagaimana kita mau ke sana? Kalau enggak ya mau kayak yang viral kemarin tuh, naik sepeda dia. Ya bisa deh tuh kalau begitu mah. Ya, naik sepeda ntar bareng-bareng ke sono 10 orang. Mungkin dibiayain kali pas di tengah jalan. Saya juga bingung itu apa benar gitu ya naik sepeda. Gimana caranya gitu? Tetap aja kali naik sepedanya, naik kapal juga kali itu mah. Ya. Nah, jadi oleh karena itu duit bukan berarti kita alergi dengan duit. Tetapi jangan sampai gara-gara mengumpulkan harta dan uang, justru itu menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Seharusnya uang itu kita jadikan sebagai alat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan para sahabat, khususnya as-sabiqunal awwalun. Mereka itu orang-orang kaya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, semua para konglomerat. Tapi sampai ini hari belum dapat kita manuskrip satu keterangan asar hadis bahwa sahabat-sahabat yang kaya itu pernah terlambat sholat misalnya, pernah nggak sholat gara-gara ngurusin perusahaan, nggak pernah Pak. Yang ada justru sebaliknya. Kenapa? Karena Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya itu mereka sangat paham tentang fungsi harta itu hanya sekedar alat. Tidak pernah mereka letakkan dalam hati, hanya sekedar di dalam genggaman. Inilah yang perlu kita contoh supaya kita nanti betul-betul dalam menjalani kehidupan ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang bertambah kata Nabi apa tuh? Selain hubbul mal wa tulul umur. Jadi yang kedua ada orang kata Nabi semakin tua bukannya semakin ingat tadi tuh jadwal tiket pesawat tadi, malah semakin menghayal-hayal tuh, malah pengen hidup 1000 tahun lagi. Masya Allah. Ada yang begitu kata Rasulullah. Sudah tua tapi masih pengen tua lagi. Pengen tambah lagi gitu umurnya. Umur misalnya udah 90 tahun. Doa, Allahumma tawil umuri ya Allah. Begitu doanya habis sholat. Umur udah 90 tahun. Kalau saya mah masih pantas kali ya 40 tahun. Allahumma tawil umuri gitu. Masih pantas gitu. Tapi kalau udah 80, jangan Allahumma tawil lagi doanya mah ya. Allahumma rzuqni bil husnil khotimah begitu. Itulah menunjukkan betapa kita pengen paham tentang waktu yang Allah berikan itu. Jadi kita nggak pengen tuh berlama-lama. Yang penting kita pengen sisa umur yang Allah kasih kita isi dengan ibadah. Terus bagaimana kaitannya dengan doa minta panjang umur? Sementara tadi sudah dikatakan nggak bisa diralat lagi. Nah ini dijawab sama ulama, termasuk dalam hal ini Syekh Mutawalli Sa'rawi. Ketika kita berdoa dengan kalimat Allahumma tawil umuri atau umurina, itu maksudnya yang kita minta panjang itu bukan jumlahnya lagi. Kalau jumlah nggak bisa ditambah. Tapi apa? Keberkahannya. Kalau umur berkah, meskipun 30 tahun, manfaatnya banyak buat Islam, banyak buat saudara-saudara. Kita banyak lihat contoh-contohnya.
termasuk salah satu ulama besar, dirujuk karya-karyanya Imam An-Nawawi. Hanya 40-42 tahun umur beliau, tapi hidupnya didedikasikan untuk Islam. Sehingga sampai ini hari namanya tidak berhenti-henti disebut oleh hampir 1,8 miliar umat Islam di dunia. Nah, layaknya seperti itulah visi misi kita. Kalau bisa kita meninggal nanti, apa namanya Ustaz kampung ini? Raja Mukti mengingat, ya Allah, dulu Bapak si anu kalau ada tahlilan mah mesti nenteng dah, nenteng apa kayak jeruk. Diingat orang yang baik-baiknya. Mesti itu yang kita gapai. Seperti almarhumah, pasti beliau kita berkumpul malam hari ini tentu karena kebaikan-kebaikan beliau di masa hidupnya. Kalau beliau tidak baik masa hidupnya, kita pun tidak mungkin ngumpul di sini. Nah, inilah yang ingin kita dapatkan, bahwa yang namanya manusia kalau sudah meninggal bukan meninggalkan apa-apa, tetapi bagaimana dia dikenal sepanjang hidupnya, bagaimana dia menjalani hidup, bertetangga, dan apa kontribusinya, apa manfaatnya. Itulah yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita nanti meninggal malah orang nggak nyari, Pak. Iya, kan ada yang begitu ya. Makanya kata Nabi itu ada dua yang meninggal itu. Satu, al-mustarih. Al-mustarih itu orang meninggal dengan kematiannya dia istirahat dari segala hiruk pikuk, dari segala kepenatan, dari segala keletihan, dari segala corak kehidupan dunia. Istirahat dia. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'alil Allahumma ja'al mauti rahatan lana min kulli syarr. Itu doa kita yang selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustarih, doanya kita semoga kita mati, kita istirahat. Yang kedua kata Nabi, ada memang wal mustarah minhu. Ini yang siapa ini? Begitu dia meninggal, dia bukan istirahat, Bapak-bapak sekalian. Malah dia berjibaku dengan sakaratul maut. Bagaimana nasibnya bertemu dengan malaikat mungkar nangkir. Masih berjibaku, nggak ada istirahatnya. Tapi yang istirahat siapa? Wal mustarah minhu, justru orang-orang yang ditinggal sama dia istirahat itu. Orang bilang apa? Alhamdulillah, dia sudah nggak ada. Dulu ketika dia hidup, mungkin kalau dia datang orang sesak nafas, orang jantungan, mungkin dia kaya, mungkin dia hebat, mungkin dia jagoan. Motornya aja kadang-kadang kalau dia lewat di depan kita, jantungan kita bawanya. Begitu dengar orang meninggal, siapa yang meninggal? Si anu. Alhamdulillah. Begitu dia di dalam hati, nggak diungkapin sih, tapi di dalam hati. Tapi ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jangan sampai masuk golongan yang kedua tadi, wal mustarah minhu. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir malam hari, yang takziah malam hari ini, Allah tuntun, bimbing kita sehingga kematian kita kematian yang istirahat, kematian yang menjadikan kita mendapatkan husnul khotimah, kematian yang menghantarkan kita nanti kelak bangkit dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin oleh-olehnya dari Bojonggede. Kurang lebihnya kepada para guru-guru, Al-Fakir mohon maaf. Kurang lebihnya di sana sini tidak ada maksud apa-apa, hanya sekedar ingin berbagi saja. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan ada hikmah yang dapat kita petik. Wal afwa minkum, hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.